Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pagi ini kita masih dikaruniakan Allah nikmat untuk bisa merasakan nikmat di hari yang baru, merasakan karunia-karunia Allah di hari yang baru, hari yang tak sama dengan hari kemarin, hari yang merupakan karunia tak sama dengan hari kemarin dan tanggung jawab juga tak sama, sehingga hisabnya beda dengan hisab hari kemarin. Mudah-mudahan kita semua bersyukur terhadap semua karunia Allah. Salawat teriring salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita di akhirat nanti berkumpul bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini kita lanjutkan kajian fikih. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai sunnah wudu. Maka tema pagi ini adalah membahas tentang istinja dan adab buang hajat, menunaikan hajat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bahasa Arab bab ini kadang dinamakan dengan istitabah wal istinja. Apa istitabah itu? Istitabah itu maksudnya adalah ketika dalam diri kita ada hajat yang mau dikeluarkan, dia adalah najis. Ketika kita mengeluarkan supaya bersih badan kita dari najis, maka disebut dengan istitabah. Kemudian ketika sebagian orang menyebutnya istinja, maksudnya adalah kita membersihkan bekas dari najis yang keluar dengan alat-alat yang disediakan oleh syariat. Ada air, ada batu, dan yang lain-lain. Kemudian Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mesti membersihkan atau mengkaji bab ini untuk membersihkan tempat keluarnya najis? Ini karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dianjurkan wal yastanji bi thalathati ahjar. Kalau kita buang air, bekas buang air itu mesti kita bersihkan. Kenapa? Bekas itu adalah tempat najis keluar, sehingga dia nempel, mohon maaf, di badan kita, dan itu najis. Kalau kita bawa sholat berarti kita membawa najis. Sementara syarat sah sholat mesti suci badan kita. Badan itu artinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua yang ada di badan ini mesti suci, tak ada najis yang kita bawa. Yang kedua, pakaian kita itu nggak boleh ada najis. Makanya Bapak Ibu, apapun pakaian yang ada di badan kita selama sholat, semuanya mesti suci. Peci, kopiah, atau apalagi yang bisa diikat kepala, imamah dan segala macam. Apapun yang kita bawa dalam sholat mesti suci. Makanya saya sarankan kalau di rumah menyimpan kain sarung, menyimpan mukena, menyimpan sajadah, apa saja yang kita bawa sholat, usahakan bukan di tempat yang mudah diinjak oleh kita atau dimainkan anak, sehingga nanti tak sadar boleh jadi anak pipis di situ, atau jadi terinjak oleh kita dan kaki kita bernajis. Jadi sekali lagi, pakaian-pakaian untuk sholat sebaiknya tidak diletakkan di tempat yang mudah kena najis atau terinjak anak kita, dimainkan anak kita. Maka saya berhusnuzon, dulu orang-orang Melayu atau orang Nusantara, mereka pakai sarung, pakai baju teluk belanga, baju koko itu,
supaya pakaian itu dikhususkan untuk sholat, sehingga ketika menyimpan memakainya hanya sekedar untuk kebutuhan sholat, dari pakai untuk yang lain. Maka saya tengok orang-orang tua kita, kalau mereka akan sholat tuh, kalau ada celana ditukarnya dengan kisar, lepas mungkin sarung. Baju ditukarnya baju kerja atau baju harian itu dengan baju yang dipakai untuk sholat. Kenapa? Agar ketika sholat bersih, tidak ada najis. Satu yang ketiga, mesti suci tempat yang kita gunakan untuk sholat dari najis. Tak ada yang kena najis. Tempat yang kita pakai berdiri, ruku, sujud, semua tempat yang digunakan oleh badan kita untuk menahan anggota badan ketika sujud, ruku dan berdiri, itu mesti suci. Kalau ada yang kena najis, tak sah salat kita. Maka ketika kita akan salat, mesti bersihkan tempat keluarnya hajat kita. Baik buang air besar, buang air kecil. Kenapa? Karena ketika dia keluar, dia menyisakan bekas di, mohon maaf, di kubul dan dubur kita. Kalau tidak kita bersihkan, berarti masih ada najis tersisa di badan kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Al-Qur'an disebutkan fihi rijalu yuhibbuna ayyatataharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah suka orang-orang yang mensucikan diri mereka. Baik mensucikan diri secara zahir dengan kita bersuci, wudu, mandi, tayamum, atau mensucikan hati kita. Sebab penyakit yang berat itu penyakit hati. Hati kalau sudah sakit, kalau sudah benci, kalau sudah dengki kepada orang, apapun dibuat orang salah, apapun lakukan orang tak suka gitu. Sehingga yang nampak buruk saja. Benar orang dibuat oleh kita salah, apalagi salah orang. Makanya Bapak Ibu rahmat Allah SWT, Al-Quran mengatakan innallaha yuhibbul mutahhirin. Allah suka orang-orang yang bersuci. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, bila kita lihat secara syariat, istinja atau cara membersihkan tempat buang air kita, itu syariat memberikan dua cara. Ada dua alat. Satu, air. Yang kedua, batu. Kenapa batu? Sebab tak semua tempat ada air. Tak semua tempat mudah air. Kalau di kita, di mana-mana ada air. Tapi di Arab, payah mereka. Kalau dia pasir, kalau dia tanah, belemotan nanti. Sudah dikeluarkan kotor, ditempel pula kotor yang baru. Makanya digunakan batu. Kemudian air. Batu ini kalau seandainya kita keluarkan, mestilah batu yang suci. Tidak boleh dia bernajis. Maka kalau kita ingin menggunakan batu untuk istinja, pilih batu yang bersih. Kemudian dia jangan pula berasal dari tulang. Kemana tahu mentang-mentang keras, tulang sudah kering itu. Tidak boleh. Apalagi kotoran binatang. Kita maksud membersihkan kotoran. Masa kotoran binatang kita bersihkan untuk membersihkan tempat kotoran kita? Maka batu yang bersih, suci. Gimana caranya cari batu yang bersih? Ya kita perkirakanlah di mana batu yang orang kira-kira tidak menginjak, tidak dikencingi orang, tidak dijadikan tempat buang air lah bagi orang. Supaya ketika kita membersihkan, bersih dari najis. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada air, kita bisa dengan air. Kalau ada keduanya bagaimana? Ini ada, ini juga ada. Maka sebaiknya digabungkan. Bersihkan dengan batu dulu, baru dengan air. Kalau seandainya salah satu, berarti batu atau air saja. Karena tidak mungkin keduanya, sebab cuma satu yang ada. Tapi bila keduanya ada, bagus dengan batu dulu, baru dengan air. Gimana kalau air saja? Boleh juga. Tidak ada masalah. Maka poinnya adalah kenapa kita bersihkan? Agar bersih bekas tempat keluar najis dengan menggunakan benda ini dari najis.
Ini poinnya, kenapa kita melakukan istinja. Bersih tempat keluar najis dari najis. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita gunakan batu, batu itu disuruh Rasul bisalah sati ahjar, 3 buah batu. Maka para ulama menyampaikan, seandainya kita punya 3 batu, gunakan 3 batu. Tapi kalau tak dapat 3 batu, cuma dapat 1 batu, gunakan 1 batu yang punya 3 sudut yang berbeda. Agar ketika kita bersihkan pertama, saat membersihkan kedua, tidak kotoran pertama nempel karena yang kedua. Tapi yang satu mengambil, yang kedua tambah bersihkan, yang ketiga menyempurnakan bersihnya. Okay. Sudah itu Bapak Ibu rahmati Allah SWT, apa yang kita bersihkan? Pastilah tempat keluarnya kotoran tadi. Jangan pula yang keluar kotoran yang dibersihkan muka, yang dibersihkan tangan, apa hubungannya? Maka tempat keluar kotoran. Harus tempat keluar kotoran. Mohon maaf, kalau kita di dubur kita otomatis, mohon maaf, kulit yang berlipat-lipat itu mesti yang kita bersihkan. Supaya hilang bekas najisnya. Kalau tak hilang bekas najisnya berarti kita membawa najis ketika sholat. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sudah melakukan cara seperti ini, maka kita sudah dianggap melakukan taharah, sehingga sah kita melanjutkan ibadah berikutnya, tidak dianggap kita membawa najis. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lepas dari ini ada adab yang perlu kita perhatikan dalam buang air yang diatur oleh syariat, yang diajarkan oleh syariat. Apa dia hajatnya? Apa dia adabnya? Kita tengok. Pertama, ketika kita buang air, masuk ke toilet atau tempat yang dikhususkan, dianjurkan baca doa. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Bapak Ibu, kamar mandi itu tempat sarang setan. Makanya kalau terdengar azan, mereka lari ke tempat-tempat yang kotor. Satu di antaranya kamar mandi. Makanya pas azan jangan masuk kamar mandi. Nanti berkawan dengan setan nanti. Sembunyi di kamar mandi dengan setan nanti. Sehingga begitu azan itu, azan cuma katakan 1 menit. Jangan-jangan di kamar mandi 1 jam. Karena kenapa? Ditambah-tambah pekerjaan setan. Suruh buka HP itu. Sambil buang air main HP juga. Sambil buang air merokok juga. Di bawah keluar masuk ke mulut. Di bawah kan keluar kotor. Mulut dibuka. Sehingga ketika keluar di bawah masuk ke atas, terhiruplah najis dari kotoran dari ke dalam hidung, ke dalam mulut kita. Maka pertama adabnya berdoa. Sebab kalau kita tidak nampak dia, karena nampak oleh kita setan itu, jin itu, iblis itu. Ada nampak setan? Nampak jin ada? Iblis ada? Karena tak nampak, cara kita berusaha menjaga diri dari dia, berdoa pada Allah. Maka diantaranya yang diajarkan adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Yang kedua, tidak membawa atau membaca segala yang bermakna zikir kepada Allah. Nabi SAW punya cincin tulisannya Muhammad Rasulullah. Karena ada zikir kepada Allah di situ, setiap masuk kamar mandi atau setiap akan buang air dibuka oleh Nabi. Makanya Bapak Ibu, kalau ada membuat baju, membuat kopiah atau apa saja yang ada zikir, itu jangan dibawa ke kamar mandi. Itulah sebabnya dahulu jarang baju kaos itu yang ada tulisan-tulisan zikir. Kan tidak temu dulu kan? Tulisan-tulisan zikir menyebut nama Allah atau hal-hal yang bermakna zikir. Enggak ketemu karena kalau orang pakai, apalagi orang enggak ngerti, masuk dia ke dalam kamar mandi, dia bawa yang terlarang menurut syariat.
Maka Bapak Ibu, kalau ada orang baca salam di luar, saya pergi dulu ya, assalamualaikum. Jangan jawab di kamar mandi. Waalaikumsalam. Nggak boleh. Atau terdengar azan, saya ini biasa jawab azan Ustaz. Nggak usah jawab di kamar mandi. Cukup membaca dengan hati saja. Jangan diucapkan dengan mulut. Ustaz, saya kalau mau wudu, biasanya baca bismillah sebelum wudu. Bismillahnya dalam hati saja. Sehingga Bapak Ibu tidak terlarang kita wudu dalam kamar mandi, boleh. Kalau berniat kan dalam hati. Kalau baca bismillah kan dengan lisan. Ketika dalam kamar mandi baca dengan hati, tak usah dengan lisan kita. Karena semua yang bermakna zikir tidak boleh di kamar mandi. Mau sholawat, baca bismillah, menjawab salam, menjawab azan, dan berbagai zikir-zikir apapun tidak boleh selama di kamar mandi. Itu yang kedua adabnya. Kemudian yang ketiga adabnya adalah jika di tempat terbuka tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Jika tempat terbuka, bukan di kamar mandi yang khusus untuk itu. Boleh jadi Bapak Ibu kita di sungai, kita di ladang, di kebun, di sawah, tempat terbuka yang bukan khusus seperti di sini, kamar mandi ini. Jika tempat terbuka tidak dianjurkan atau sunnah hukumnya jika kita menghadap dan tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Jadi pilihlah arah selain menghadap dan membelakangi kiblat. Berarti kalau tempat terbuka jangan menghadap ke sini, juga jangan menghadap ke sana, tapi ke kiri ini atau ke kanan saya ini. Kalau di tempat terbuka, bukan tempat yang khusus kamar mandi di dalam ruangan, seperti kamar mandi rumah kita, kamar mandi masjid, atau tempat-tempat lain yang dikhususkan untuk kamar mandi. Itu yang ketiga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat sunnahnya adalah jangan buang air di tempat yang tergenang airnya. Tidak buang air di tempat tergenang. Karena kalau kita buang air di tempat tergenang, otomatis permukaan itu penuh oleh najis. Kalau seandainya kita wudu, mana tahu kita lupa bahwa situ kita buang air. Berarti kita buang air dengan air yang najis, yang kotor. Belum lagi kita kaji dari segi aspek penyakit. Belum lagi dikaji dari aspek limbah atau di sana ada nyamuk, ada berbagai binatang yang bisa menyebabkan penyakit untuk kita. Makanya tidak boleh buang air di tempat yang airnya tergenang. Turunan daripada ini adalah jangan buang air di tempat yang lobang, di tanah yang berlobang. Kenapa? Jangan-jangan di dalamnya ada jutaan rakyat yang sedang melaksanakan walimah. Mana tahu pula semut kan sedang baralek dia kan. Tiba-tiba ada orang kencing. Masuk itu, banjir kata dia. Nak jadi orang walimah di situ. Atau mungkin serangga dan berbagai makhluk Allah yang lain. Syukur-syukur sekedar dia terganggu. Kalau sempat dia marah, kita tak tahu, udah bengkak ya. Kenapa bengkak? Tak tahu. Rupanya ada yang marah, disentil dia marah. Dia sentil sikit, tapi bengkak, tak bisa diobati. Karena tak tahu penyebab sebabnya. Dia bukan penyakit lahir, tapi penyakit yang dibuat oleh jin tadi. Maka jangan buang air di lubang-lubang. Sudah itu juga jangan buang air di tempat yang dia tempat terbuka, arah angin berembus. Ini mana tahu kita sedang di tempat terbuka, buang air kita. Kalau seandainya angin datang, dibawa oleh angin sehingga menyebar luas. Menyebar luas otomatis banyak tempat bernajis.
Jangan-jangan nanti tempat itu kita pakai pula untuk sholat. Maka jangan di tempat yang dihembus angin, tempat hembusan angin. Artinya pastikanlah tempat tadi tidak dihembus angin. Dan boleh jadi ketika dihembus angin, dia pula memancar kena badan kita atau pakaian kita, sehingga bernajis kita sholat. Sudah itu tak boleh juga di tempat orang biasa berkumpul. Kita kadang-kadang pos ronda itu pos singgah kita situ. Oh, kok pusing. Atau pos yandu, karena saya sepekan cuma dipakai, malam-malam anak muda pipis di situ. Atau kadang-kadang dulu di masa-masa saya kecil lah, itu kadang-kadang jalan itu ada jembatan yang dibuat agak tinggi sedikit di beton sedikit gitu. Kadang duduk orang di situ. Nah, sebagian orang digunakan tempat pipis di situ, sehingga kalau orang duduk itu sakit hidung orang di situ. Tidak boleh. Di tempat orang-orang bisa kumpul lah. Artinya tempat-tempat terbuka. Boleh jadi tempat itu bagi orang tempat berteduh. Termasuk hari ini kalau hari hujan, kadang orang berteduh di bawah kayu, berteduh di bawah di ruko orang lain, atau gedung-gedung apa yang ada di pinggir jalan. Pokoknya tempat-tempat orang bisa gunakan untuk duduk, berkumpul, istirahat, teduh. Jangan dipakai untuk buang air atau buang air besar, buang air kecil di situ. Karena orang akan mengutuk, orang akan marah. Sama dengan kita sebenarnya. Kita juga mengutuk dan marah dengan orang-orang yang seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk tidak diperbolehkan buang air di bawah pohon yang berbuah. Jatuh mangga, rupanya di bawah itu bekas tempat kerbau buang air besar. Pas kita dapat, pisau tak dapat. Kadang-kadang anak kecil itu kan kalau mangga itu dibuka pakai gigi kan. Tak pula dicuci langsung giginya. Rupanya pas pertama gigit itu nempel di sini sedikit. Dikira kulit mangga pula, rupanya kawan sebelah yang buang air tadi. Makanya tak dianjurkan, tak diperbolehkan buang air di bawah pohon yang berbuah. Apalagi buah-buah yang memang dimakan oleh manusia. Sehingga nanti kita tanpa kita sadari, kita akan kotor oleh najis-najis yang berasal dari kita sendiri. Termasuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di pasar-pasar itu sering kalau kita lewat di ruko, di toko itu dikencingi orang. Itu entah berapa orang yang melaknat orang seperti itu. Marah sekali orang toko dan orang masyarakat lewat itu. Apalagi toko yang jarang dibuka orang, itu tempat kencingnya bagi orang. Mohon maaf, kadang sebagian orang tanpa malu dia di pinggir jalan, dia buka pintu mobil dia, kencing dari situ. Kadang tengah jalan pula, berhenti mobilnya, dibuka pintu dia, kencing di situ. Maka dalam Islam diatur, diajarkan, jangan buang air sembarangan. Pilih tempat yang memang tempat buang air. Sudah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab berikutnya yang diajarkan agama, tidak bercakap ketika buang air. Maka setiap pekerjaan itu ada waktu dan ada tempatnya. Mau bercakap saat kita santai-santai, saat kita makan, bukan saat buang air. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang di kamar mandi suka nyanyi-nyanyi, itu secara hukum syariat itu makruh. Tak boleh begitu. Kan ada yang begitu kan? Di lokal diminta gurunya untuk menyanyi, tak keluar suara dia. Tapi pas di kamar mandi, oh macam kaset tak berhenti berputar. Nyanyi terus, ada nyanyi yang keluar. Baik nyanyi era 70-an, era 2000-an keluar semua. Tapi kamar mandi pula cuma. Maka makruh hukumnya berbicara sambil buang air. Fokus kita, buang air saja.
biar sebentar, cepat, selesai buang air, segera berwudu, pergi sholat. Kita kan termasuk orang Melayu ini atau Nusantara ini lah. Terlalu banyak pekerjaan kita itu berleha-leha, santai-santai. Buang air santai, makan santai. Setiap perbuatan itu lambat gitu. Mungkin karena dunia kita Indonesia ini alamnya alam yang sejuk, 24 jam itu alamnya senang, air banyak, hijau, sehingga tanpa kita berpikir masuk surga sudah berada di surga, kata orang lain. Senang betul. Saat ini kami di Tawakal Umat sedang mendatangkan Syekh dari Mesir sejak tanggal 12 Juli kemarin. Itu nengok alam kita yang hijau. Tengok hujan sering turun, itu merasa takjub dia. Kenapa? Karena di Mesir itu 5 kali hujan setahun sudah syukur tuh. Langkah hujan itu. Makanya Bapak Ibu kalau pergi haji, pergi umroh, sempat dalam perjalanan itu nampak atau terasa hujan turun, biasanya orang Arab akan ambil tikar, kemudian dibawa rantang. Dibawa rantang, kemudian nanti setelah hujan selesai, dia duduk di tempat-tempat terbuka. Lalu ada air yang ngalir, kanal baru yang terbuat karena air ngalir itu. Jadi duduk samping air itu. Macam ini, macam parit kita nih ya. Parit buatan karena hujan turun aja. Di pinggir-pinggir bukit itu, dia duduk samping bukit itu. Kenapa? Saking langkahnya hujan turun. Tak seperti kita. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini nikmat alamnya 24 jam setiap tahun, itu enggak berubah-ubah suhunya. Tapi sebagian daerah dingin sekali atau panas sekali. Maka di bulan Juli, bulan Juni, bulan Agustus, sebagian negara itu musim panas, mereka tak ada aktivitas kuliah, tak ada aktivitas belajar. Saya dulu ketika kuliah itu bulan Juni, paling lambat pekan ketiga dah selesai ujian semester 2. Nanti mulai lagi kuliah kapan? September pekan ketiga. Itu kenapa? Libur musim panas. Dan rata-rata lembaga pendidikan begitu liburnya. Makanya orang-orang bule itu, orang-orang barat itu, kalau sudah bulan Juni, Juli, Agustus, itu banyak dia ke negeri kita. Karena tempat mereka panas, libur. Baik, balik ke tempat tadi, tidak bercakap ketika buang air. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita buang air, dianjurkan dengan posisi yang mudah kotoran itu keluar. Contoh diantaranya, Nabi menganjurkan tegakkan kaki kanan kita dan tekuk kaki kiri. Apa istilahnya gini? Ya tekuk ini. Betul. Ditegakkan kaki kiri ini. Kanan kita lurus, yang kiri ditekuk ini. Sehingga dia mohon maaf mudah keluar. Dianjurkan begitu. Selain dianjurkan posisi begini, dianjurkan berdehem di akhir. Supaya lepas, habis. Tapi ada orang yang tak habis dengan berdehem. Dia, asal dia tegak atau bergerak, terasa ada keluar. Maka sebaiknya sebelum dia membersihkan, dari dia duduk tadi, dia tegaklah sebentar. Baru dia duduk lagi, dia bersihkan. Kenapa? Kalau seandainya masih keluar setelah kita bersihkan, ini najis. Enggak boleh dianggap masa bodoh. Tetap dia najis yang kalau kita bawa sholat, dia najis yang menyebabkan tidak sah salat kita. Jadi buatlah posisi memudahkan kotoran keluar. Bagian dari memudahkan itu posisinya satu kaki ditekuk, yang kedua ketika selesai buang air mendehem, dan yang ketiga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya tidak bisa sekedar mendehem, maka hendaklah dia tegak sebentar. Atau Ustaz, saya mesti gerak sikit. Jalanlah selangkah 2 langkah. Kalau mesti begitu. Kan mohon maaf, semua kita ini tidak sama. Ada orang dia bergerak baru keluar dia. Ada orang batuk dia baru keluar. Makanya orang batuk-batuk ketika sholat itu hati-hati juga. Ini batuk tapi dia keluar juga. Maka poinnya adalah syariat ingin ketika sholat itu enggak ada najis yang keluar. Sehingga ketika kita buang air pastikan tuntas, selesai.
semua yang masih ada tersisa di saluran buang air itu habis lepas. Sehingga saat sholat tak ada yang keluar sedikit pun. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah sunnahnya membasuh dengan tangan kiri. Jangan pula dengan tangan kanan. Nanti pas makan tangannya itu juga, apalagi kukunya panjang. Sisa sedikit. Pas makan ni kok enak betul. Dicek rupanya warnanya lain, tak sama dengan warna kuah yang sedang kita buat. Maka dianjurkan dengan tangan kiri. Kecuali orang dia tak punya tangan kecuali kanan saja. Kan boleh jadi ada orang cacat sehingga tangan kanan saja. Itu tak apa-apa. Tapi kalau orang punya tangan kanan dan kiri, gunakanlah tangan kiri saja. Dalam hadis dikatakan nahana Rasulullah SAW an nastanjiya bil yamin. Rasul melarang kita untuk membersihkan tempat buang air kita dengan tangan kanan. Tak boleh. Sudah itu Bapak Ibu rahmati Allah SWT, yang sunnah berikutnya tidak melihat kemaluan. Tidak melihat kemaluan. Termasuk tidak melihat kotoran yang keluar. Untuk apa pula ditengok? Kan enggak perlu cantik keluar atau tidak gitu. Warnanya pas atau tidak nih gitu. Ukurannya ideal atau tidak, enggak perlu. Biar ajalah. Karena mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini sering disibukkan dengan hal-hal yang tak penting. Sehingga jadi banyak pikiran kita ini. Dan mata, telinga itu adalah pintu masuk pikiran kita untuk sibuk. Sehingga kita jaga, tidak banyak dipikirkan dia. Dan yang ajaibnya, orang badannya meskipun tua, renta, besok mungkin mau meninggal, yang pikirnya aktif terus. Oleh karena itu Bapak Ibu, usahakan kita itu punya kesibukan yang bermanfaat. Ada pekerjaan yang berguna. Kalau tidak, ini akan menyibukkan kita dengan pemikiran-pemikiran yang buruk, pemikiran-pemikiran negatif. Sehingga yang muncul itu hasad kepada orang, dengki pada orang, benci kepada orang. Makanya kalau seandainya kita ini sebelum usia 40 atau lebih dari 40 sempat bersuluk itu bagus. Kenapa? Orang kalau bersuluk itu kan dilatih untuk waktunya digunakan untuk berzikir, untuk sholat, untuk menyebut nama Allah, untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak manfaat. Saya pernah tanya kepada Profesor Zikmal Fuad, Dr. Zikmal Fuad. Beliau yang sekarang menjadi mursyid tarikat Naqsabandiyah di Besilam. Pasti Bapak Ibu pernah dengar ya Besilam ya. Beliau sekarang yang paling diseniorkan secara keilmuan di situ untuk bertarikat. Saya tanya, Tuan Guru, ada orang bilang kalau kita melaksanakan tarikat itu tak sejalan dengan sunnah. Oh, dia jawab, kenapa pula Ustaz? Kita bertarikat itu justru paling menjalankan sunnah dibanding yang lain. Coba Ustaz tengok tadi. Satu, solat 5 waktu. Solat 5 waktu, orang lagi bersuluk itu, dia mesti solat di awal waktu. Berjamaah. Awal waktu dan berjamaah. Kita kadang berjamaah tapi tak awal waktu. Awal waktu tapi tak berjamaah. Mereka itu 5 solat fardu itu Ustaz, berjamaah mereka. Di awal waktu. Dan itu pasti. Kenapa? Ada yang ronda khusus mengingatkan waktu solat. Kemudian solat sunnah, mereka sehari-hari terlatih membuat solat sunnah. Rawatib, qabliyah, ba'diyah, solat duha, solat witir, solat tahajud, dan solat yang lain. Solat je baru itu. Yang kedua, di luar solat, pekerjaannya adalah menyebut nama Allah. Minimal sehari itu 5.000 menyebut nama Allah. Apakah zikirnya Allah, 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 atau subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Dengan berbagai zikir masing-masing, minimal menyebut nama Allah itu 5.000 kali semasa bersuluk itu. Dan luar solat. Yang ketiga lagi,
ketika di luar sholat mereka tidak membuka aurat kecuali sekedar hajat saja. Seperti buang air ini. Di luar itu mereka tak buka aurat. Sholat pasti tak buka aurat. Kalau buka aurat tak sah sholat dia. Maka dalam sholat, luar sholat tak buka aurat. Jadi sholat hidup, zikir hidup. Kemudian mereka tak boleh banyak bicara. Orang Rasulullah tak boleh banyak bicara kan? Tak boleh banyak bicara. Juga tak boleh banyak tidur, tak boleh banyak makan. Karena kalau banyak makan, malas. Banyak tidur, sikit amal. Banyak bicara, tak beramal. Makanya orang-orang itu ketika dia bersuluh, lalu terbawa dalam kehidupan sehari-hari, dia tak sibuk dengan orang lain. Dia sibuk dengan Allah. Sehingga yang dia buat sehari-hari yang baik-baik saja. Karena sudah tabiat, kalau tak disibukkan dengan yang baik, kita disibukkan dengan yang tak baik. Sementara ini tak pernah berhenti berpikir. Badan kita akan lemah. Badan kita punya kemampuan yang terbatas. Sehingga tak heran Bapak Ibu di hari tua itu, orang itu dia ada aja kesibukan dia cari. Syukur-syukur bersihkan rumah. Tapi ini kadang-kadang cuma koleksi cincin. Kadang koleksi cuma entah baju, entah sepeda ontel, atau jam, atau perangko, berbagai hal yang sifatnya sekedar koleksi yang belum tentu bisa manfaat. Banyak orang gitu kan? Ya, kalau kita ada Car Free Day di Jalan Sudirman itu kan nampak komunitas sepeda ontel. Ya sesuai dengan usia lah. Yang hadir itu usianya di atas 65. Nah, mereka nanti konvoy dengan sepeda ontel mereka. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, bukan itu tidak baik. Tapi sayang jika habis untuk begitu. Apalagi sekedar bawa anjing. Sore itu pagi-pagi itu entah anjing yang narik dia, entah dia narik anjing. Dan kalau bawa anjing itu nampak anjing depan kan? Apalagi tenaga sudah tak ada lagi. Sekali ditarik oleh anjing yang sedang nampak lawan, langsung dengan dia terbang. Karena anjing kalau sedang nampak lawan itu kadang kan keras sekali untuk ditarik ya. Pakai seluruh tenaga dia. Maka Bapak Ibu rahmat Allah SWT, kita ini sebaiknya mulai menyibukkan diri dengan hal-hal yang manfaat supaya tak disibukkan oleh hal yang tidak manfaat. Sebab ini tak berhenti. Otak kita terus bekerja. Badan sudah tak mengimbangi lagi. Maka kerja dia buruk sangka ke orang, bicarakan orang. Itu yang akan menyibukkan kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara adab-adab ketika kita buang air. Kita lanjut diskusi. Kalau tak ada nanti pertanyaan, saya tambah bahan. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan. Dari tema ini atau yang berkaitan atau yang di luar itu sedikit boleh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
pertama, Bapak Ibu, ada beda najis dengan hadas. Wudu bukan membersihkan najis. Wudu itu untuk mensucikan kita dari hadas. Makanya kalau najis keluar, ya tak selesai dengan wudu. Najis mesti dibersihkan dengan cara bersihkan najis. Makanya kalau najis masih keluar setelah wudu, mesti dibersihkan najis dengan cara bersihkan najis itu. Dia tak tertutup dengan wudu. Kenapa? Wudu adalah untuk menghilangkan hadas. Tapi membersihkan najis memang kotoran yang ada di badan. Kalau ditanya pada Bapak Ibu, najis dengan hadas itu bedanya apa? Kalau ditanya, apa beda najis dengan hadas? Keduanya sama-sama nggak sah sholat kita kalau ada di badan kita. Tapi apa beda najis dengan hadas? Yang ringkas saja, beda najis dengan hadas. Ada yang tahu? Kalau najis itu kebanyakan nampak kasat mata bendanya. Contoh kotoran. Nampak ada bendanya? Nanah, darah, bangkai. Nampak tidak? Najis itu rata-rata material, nampak bendanya. Tapi hadas enggak nampak bekasnya. Bapak Ibu sentuhan tangan suami istri atau laki-laki dengan perempuan, nampak tak bekasnya? Habis kentut, nampak tak bekasnya? Enggak nampak. Maka hadas itu adalah tidak sah solat bila ada pada diri kita, tapi dia tidak bersifat materi. Tak jelas dia kasat mata. Tapi kalau najis, umumnya nampak kasat mata. Jadi, najis harus dibersihkan dengan cara bersihkan najis. Tidak tertutupi dengan berwudu. Itu poinnya satu. Maka orang tadi kalau sudah berwudu keluar lagi najis, dia mesti bersihkan lagi najis tadi. Dia ulang lagi wudu dia. Tapi kalau ada najis yang tidak nanti terkait dengan hadas, dia sekadar bersihkan najis saja. Contoh, Bapak Ibu berangkat dari rumah menuju masjid, di jalan tak sengaja atau kaki kita tergelincir sehingga terinjaklah kotoran binatang. Bapak Ibu cukup bersihkan saja kaki di kotoran binatang, tidak perlu ulang wudu. Paham? Langsung masuk masjid. Kamu boleh jadi kemarin kita korban kan? Ada darah terinjak, ada kotoran sapi terinjak, bersihkan saja, langsung sholat. Kenapa? Wudu tidak batal. Itu poin pertama, Pak. Yang kedua, kita masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi, sebelum itu dulu. Pembahasan kontemporer belum masuk dalam kitab fikih. Itu kalau kita fikihnya yang semacam Abi Suja' ini, Pak. Tapi kalau semacam fiqhul islami wa adillatuhu itu sudah dibahas, Pak. Al-Mu'tamad fi fiqh mazhab Syafi'i misalnya yang dikarang oleh ulama-ulama belakang sudah dibahas. Cuma kita kan tidak terbiasa bahas kita seperti itu. Yang bahas seperti itu paling orang di kampus. Kalau orang-orang di masjid, orang di surau, itu masih kitab-kitab lama yang dikaji. Jadi dibahas, Pak. Cuma ke kita belum sampai yang ada pembahasan itu. Jadi ketika kita masuk kamar mandi, bawa HP, dalam HP itu ada kitab isinya, ada Al-Quran isinya. Boleh jadi kitab PDF, ada Al-Quran. Selama tidak kita aktifkan, dia hukumnya hukum HP biasa saja. Makanya ketika dalam kamar mandi jangan pula mentang-mentang HP dibaca Quran dari HP itu. Tidak boleh. Jadi HP itu selama tidak diaktifkan untuk mengaji, untuk baca kitab hal-hal yang mengandung zikir, dia sekedar HP saja. Makanya orang tak berwudu pun boleh pegang HP, Pak. Dan ngaji ketika orang itu boleh sholat, laki-laki misalnya dia sedang boleh sholat, dia ngaji dari HP, itu boleh dia ngaji. Dia tidak wudu, Ustaz, tidak ada masalah. Cuma mengaji dengan berwudu besar pahalanya dibanding mengaji tanpa berwudu. Mengaji dalam sholat lebih besar pahalanya dibanding di luar sholat. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, HP itu dia berfungsi tetap HP saja. Ketika kita buka aplikasi sesuai yang ada itu, baru dia nanti kena hakam hukum yang lain terkait dengan ibadah kita. Itu, Pak. Sudah itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Ketika kita misalnya dulu ada pembahasan batu dengan air. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan tisu? Bagaimana kalau kita menggunakan membersihkan kotor itu dengan daun, dengan kertas, dengan kain? Semua yang bisa menghilangkan najis dari tempat buang air kita itu diperbolehkan, Pak. Sehingga tisu, kemudian kain-kain perca, kain itu apa istilahnya? Kalau kita tukang jahit itu kain-kain yang terpotong itu, yang tak terpakai itu. Nah, atau sapu tangan itu boleh digunakan untuk istinja, pengganti daripada batu. Tisu juga boleh. Cuma di kita tak biasa menggunakan itu. Sehingga kita merasa masih belum bersih kalau belum dibersihkan dengan air. Itu Pak. Sehingga dengan tisu itu bisa menjadi alat istinja pengganti daripada batu. Cukup Pak? Oke, silakan ada lagi yang lain. Ibu-ibu silakan Bu. Jangan terpikirnya pas di rumah Bu, saya tak bisa jawab lagi. Kalau ibu bertanya sini saya bisa jawab. Silakan Bu. Ada batu, ada air. Baik. Jadi kalau ibu pilih batu boleh, ibu pilih air boleh. Gunakan batu, gunakan air boleh. Lebih afdal justru begitu. Boleh juga. Karena batu memang digunakan untuk alat istinja. Boleh. Justru di situ kelapangannya. Kalau hanya batu, saat ada air ibu repot. Atau kalau hanya ada air, tidak ada batu, ada orang tak bisa kena air. Justru kelapangannya di situ Bu. Memilih satu antara batu dengan air boleh, menggunakan keduanya boleh, tidak ada masalah. Jadi ibu gunakan, ini ada batu, ini ada air Ustaz. Kami tak pakai batu, gunakan air saja, tidak ada masalah. Gunakan batu saja, gunakan air juga boleh. Cuma kan kalau ibu gunakan batu, gunakan air lebih bersih lagi, lebih sempurna lagi. Jadi meskipun ada air, ada batu, ibu gunakan batu saja, tidak gunakan air boleh. Gunakan air saja juga boleh. Keduanya sekaligus boleh. Yang tak boleh itu tak menggunakan semuanya. Silakan, ada lagi yang lain. Silakan Bu, di belakang. Pakai mic bagusnya Bu, biar saya terdengar. Karena kita ini sedang jauh Bu, jangan hati kita jauh pula Bu. Kita ini kan majelis ilmu. Sementara Ustadz sedang memberikan ceramah, waktu suruh sudah masuk. Jadi sebagian di antara kami mungkin tidak tahu atau mungkin seperti itu. Ustadz sedang mengaji juga, baru sebagian kami ini tidak ada yang sholat suruh. Alasannya waktu suruh sudah masuk. Mana yang lebih baik Ustadz? Sholat suruh dilangsungkan atau mendengarkan pengajian sampai habis? Mana yang lebih afdal? Terus yang kedua, kita masuk ke dalam masjid. Nanti kan ada tahiyatul masjid 2 rakaat. Orang sedang azan. Sementara masuk ke masjid orang sedang azan. Mana yang lebih baik Ustaz? Orang masuk ke dalam masjid langsung sholat tahiyatul masjid 2 rakaat atau ditunggu azannya dulu? Karena di antara kami ini mungkin kurang ilmu tentang itu. Sehingga orang azan langsung masuk masjid langsung dia sholat 2 rakaat. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Baik. Yang pertama tentang syuruh. Sholat
solat syuruk itu solat duha. Sehingga ketika disebut solat syuruk, itu solat duha di awal waktu. Maka solat duha itu bisa dikerjakan sampai nanti sebelum waktu zuhur. Ibu kenal syuruk itu kan baru kemarin nih kan? Baru paling 5 tahun nih tahu solat syuruk kan? Hah? Sejak kapan? Waktu ibu kecil solat duha ibu tahu cuma kok. Solat syuruk itu baru belakangan ibu tahu. Kenapa? Karena syuruk itu solat duha sebenarnya. Tapi ketika diambil ke redaksi hadis, disebutkan ketika terbitnya matahari. Terbit matahari itu isyraq. Maka solat duha ketika berdekatan dengan matahari terbit, disebut solat duha itu solat isyraq. Itu. Jadi ibu sebenarnya solat duha. Jam 9.10 itu apa Ustaz? Solat duha di waktu afdal. Jadi ada awal waktu, ada akhir waktu, ada waktu yang afdal. Paham? Dan itu tak bertentangan satupun. Maknanya dari jam, anggap jam 7 waktu syuruk ini. Jam 7 sampai jam 11.30 semuanya waktu duha. Ibu kerjakan jam 7 dapat duha. Jam 11.30 dapat duha. Tapi kalau jam 10 dapat duha, tapi pahalanya yang terbaik di antara yang semua jam tadi. Paham? Sehingga ketika isyraq terjadi, itu baru masuk waktu untuk boleh solat sunnah. Bukan hanya satu-satunya waktu. Sama dengan subuh. Ibu solat subuh itu waktunya sejak kapan? Terbit fajar sampai terbit matahari. Artinya sepanjang waktu tadi ibu boleh solat subuh. Sama dengan zuhur. Jam 12.25 misal zuhur masuk hari ini. Sampai nanti asar jam 3.45 misalnya. Maka 12.25 sampai 3.45 ibu boleh salat zuhur. Dalam waktunya salat zuhur. Jadi kalau ibu selesai pengajian, anggap jam 8 selesai pengajian, ibu salat isyraq juga. Dapat juga pahala 2 rakaat haji dan umroh itu. Kenapa? Salat di waktunya. Kan salat itu salat di waktunya kan? Tapi kalau sempat matahari sedang terbit, ini jam ini perlu hati-hati. Matahari sedang terbit atau salat isyraq. Karena salat isyraq itu Bapak Ibu bukan ketika matahari terbit. Tapi setelah matahari terbit, bergerak sedikit matahari tadi, baru kita salat 2 rakaat. Makanya kalau matahari terbit katakan jam 6.15 tambah 15 menit, 6.30 baru salat. Kalau pas matahari terbit, justru di waktu terlarang salat. Harap pahala rupanya dapat dosa. Makanya mending agak lambat sikit daripada ketika waktu isyraq itu salat. Paham Bu? Sehingga kalau ditanya lebih afdal mana? Dengarkan pengajian dulu baru salat, dengar pengajian dulu. Kenapa? Apalagi pengajian seperti ini fardu ain bagi Bapak Ibu tahu. Bukan ilmu fardu kifayah ini. Setiap orang mesti tahu hal seperti ini. Ini wajib hukumnya. Salat tadi sunnah. Belum lagi kalau Bapak Ibu salat enggak khusyuk ketika salat. Kenapa? Orang masih bicara. Awak orang Indonesia ini sering kalau yang kita ngerti itu dibicarakan orang, telinga kita sibuk mendengarkan dibicarakan orang. Ibu enggak salat, pengajian tak dapat, pahala pengajian kurang. Lebih besar mana pahala salat dengan pengajian? Lebih besar mana? Besar pengajian. Pengajian sunnah dengan salat sunnah bisa besar pengajian. Makanya lebih baik selesaikan pengajian baru salat sunnah. Nah itu satu. Sudah itu yang kedua, salat tahiyatul masjid ketika azan tadi. Mendengarkan azan dan menjawab seperti bacaan azan kecuali ala surah al-falah itu sunnah. Salat tahiyatul masjid juga sunnah. Keduanya bisa digabungkan. Maka begitu masuk masjid, berdiri sejenak. Dengarkan azan, jawab azan, selesai azan dijawab, baru laksanakan tahiyatul masjid. Apa maksud tahiyatul masjid itu? Pekerjaan pertama kita begitu masuk masjid adalah solat. Sehingga kita tak sibuk dengan pekerjaan yang lain. Bagaimana kalau ada orang ketika masuk masjid,
orang sedang sholat jamaah, dia belum sempat sholat apapun kecuali dia kalau masuk mesti bergabung dengan imam kalau ingin dapat sholat jamaah. Tahiyatul masjid dia adalah sholat berjamaah tadi. Atau kita masuk masjid, begitu masuk masjid orang iqamat, kita belum sholat sunnah, langsung sholat wajib tadi. Sholat wajib tadilah tahiyatul masjid kita. Jadi setiap sholat pertama sekali kita kerjakan begitu masuk masjid, jadi tahiyatul masjid kita. Baik sholat fardu, baik sholat sunnah, atau sholat 2 rakaat yang kita khususkan untuk tahiyatul masjid. Jadi bisa dia sholat qabliyah, bisa dia sholat tahiyatul masjid yang disengaja untuk itu, bisa dia sholat fardu yang dikerjakan pertama sekali dalam masjid. Jadi gitu Bu. Ibu diam sejenak, jawab azan, baru tahiyatul masjid. Ustaz, gimana kalau kami kan sudah selesai azan dan iqamah bisa kan ada qabliyah. Kami buat qabliyah bagaimana? Boleh qabliyah tadi jadi tahiyatul masjid sekalian. Oh Ustaz, kami ingin ada tahiyatul masjid, ada qabliyah, lebih banyak lagi. Banyak amal, banyak pahalanya. Sikit amal, sikit pahalanya. Sehingga salat 2 rakaat jadi 4 rakaat, jadi 6 rakaat, lebih banyak dibanding yang 2 rakaat saja. Jadi gitu Bu. Jawab azan sunnah, salat tahiyatul masjid sunnah. Keduanya kerjakan. Kan enggak ada kewajiban begitu masuk masjid mesti salat langsung. Tahiyatul masjid enggak begitu. Boleh kita jawab zikir, baru kita tahiyatul masjid. Terkait tadi karena tanya majlis ilmu dan ada salat dalam masjid sedang ada pengajian, kita mau masuk masjid mau salat sunnah, lebih afdal mana pekerjaan Ibu? Salat sunnah dulu atau ikut pengajian langsung? Lebih afdal ikut pengajian langsung. Paham Bapak Ibu? Silakan, ada lagi pertanyaan? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Sama saja hari Jumat dengan selain Jumat sama Pak. Namun ketika khatib sudah ke atas mimbar, kalau kita melaksanakan sholat, sebaiknya sholat itu adalah yang bacaannya singkat. Artinya, kalau bisa yang fardu-fardu sing kita baca. Contoh Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah kan baca ayat biasanya. Enggak usah baca ayat Pak. Baca Fatihah saja. Kapan perlu enggak usah pakai istiftah. Supaya apa? Sholatnya singkat, dapat sholat sunat, dapat dengarkan khutbah kepada khatib. Jadi perlu diketahui, semua ulama 4 mazhab sepakat ada sholat sunnah sebelum Jumat. Cuma teknis pelaksanaannya baru beda-beda pendapat di situ. Ya Pak. Jadi semua ulama 4 mazhab sepakat ada sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Teknisnya baru beda pendapat. Apakah dia sunat qabliyah namanya atau bukan sunat qabliyah? Apakah 4 rakaat atau 2 rakaat? Di situ baru perbedaan ulama. Tapi semuanya sepakat ada sholat sunnah sebelum Jumat. Makanya tak usah heran kalau ada orang azan 2 kali kemudian orang sholat sunnah di situ, tidak ada masalah. Sepakat ulama 4 mazhab. Apalagi hadis Nabi fi kulli baina adzanaini shalah. Setiap antara 2 azan ada salat. 2 azan itu maksudnya azan dan iqamah. Orang Arab kadang-kadang 2 hal yang berdekatan itu mereka sebut sekali dengan musanna. Siang malam atau langit dan bumi atau air dan benda apa yang biasa digunakan untuk berbuka disebut sekaligus dengan bentuk musanna. Musanna itu apabila menyebutkan benda dengan bentuk 2. Jadi antara azan dan iqamah, azan iqamah kan beda. Tapi karena keduanya berdekatan, keduanya amalnya mirip, disebut adzanaini, 2 azan. Padahal iqamah dengan azan kan beda. Nah, di Arab itu biasa menyebut begitu. Jadi kita sebaiknya jauh azan kemudian sholat, kemudian segera dengarkan khutbah. Azannya, sholatnya singkat saja. Singkat itu maksudnya apa? Kerjakan yang rukun-rukun saja.
Yang sunnah nggak usah dikerjakan saat itu. Tapi kalau datang sebelum khatib naik mimbar, waktu sholat sunnah panjang, buatlah yang sempurna sholat kita dengan wajib dan sunnahnya dan adab-adabnya. Cukup tak? Saya kira cukup deh. Sebab kalau saya sambung lagi, Bapak Ibu yang repot. Itu sarapan jadi dingin pula. Marah pula masak tadi. Kopi itu kalau sudah dingin tak nikmat lagi diseruput Ustaz ini. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.